Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil laporan observasi lapangan kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Monika Diflantika Sari dengan NIM akhir 046. Saya Retno Rambulemba dengan NIM terakhir 053. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Judul artikel yang kami pilih sebagai referensi dari observasi ini adalah perkembangan fintech terhadap bisnis UMKM, yang mana sasaran utamanya adalah para pelaku UMKM yang berada di sekitaran kampus UST. Pada observasi ini kami menyebar kuesioner kepada 5 pelaku UMKM, yang mana ini di bidang makanan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan produk fintech, terutama pada para pelaku UMKM. Next. Yang selanjutnya, tahap observasi ini kami bagi menjadi 4. Yang pertama, mencari dan menentukan jurnal sebagai referensi dari penelitian observasi. Kemudian yang kedua, membuat Google Form yang berisi pertanyaan. Kemudian yang ketiga, menyebarkan kuesioner kepada para pelaku UMKM yang mana menjadi objek penelitian observasi kami. Yang keempat, mengumpulkan data dari penyebaran kuesioner yang sudah kami lakukan. Next slide. Tahap pertama, pada tahap ini kami mencari dan menentukan jurnal yang akan kami gunakan sebagai referensi observasi di lapangan. Jurnal yang digunakan kami cari di Google Scholar, yang mana ini berkaitan dengan produk fintech. Kemudian tahap kedua, pada tahap ini kami mulai menyusun pertanyaan dari referensi jurnal yang sudah kami peroleh. Kuesioner ini terbagi menjadi 4 bagian pada pertanyaannya. Yang pertama itu persepsi kemudahan, yang kedua efektivitas, yang ketiga resiko, dan yang terakhir minat bertransaksi, di mana masing-masing perbagian ini terdiri dari 4 pertanyaan. Untuk format pengisiannya sendiri kami buat menjadi lebih mudah supaya tidak membingungkan responden. Yang mana untuk 1 itu berarti sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 setuju, dan yang keempat sangat setuju. Kemudian pada tahap ketiga kami mulai menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan ini. Pada tahap ini kami mulai terjun langsung ke lapak-lapak para pelaku UMKM untuk menyebarkan kuesioner secara online dengan link Google Form, di mana hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa target atau sasaran dari observasi ini sesuai dengan yang kami harapkan. Hal ini juga untuk meyakinkan para pelaku UMKM bahwa kami menyebarkan kuesioner ini untuk memenuhi tugas dan juga untuk menjelaskan bagaimana sih pertanyaan yang sudah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Retno. Baik, untuk tahap yang terakhir, di sini dari hasil observasi ini adalah pengumpulan data dari kuesioner yang sudah kami sebar. Dikarenakan kuesioner yang kami sebar dengan menggunakan Google Form, membuat pengumpulan data dapat secara otomatis dilihat dengan spreadsheet. Selanjutnya yaitu di sini ada hasil dari persepsi kemudahan. Jadi hasil dari persepsi kemudahan itu, para responden setuju kalau fintech itu bisa memberikan kemudahan sehari-hari untuk melakukan transaksi menggunakan fintech. Selanjutnya yaitu hasil dari efektivitas. Jadi kebanyakan sebagian responden itu setuju untuk kegiatan transaksi, tapi ada sebagian responden kalau fintech itu tidak berdampak, dan kebanyakan dari beberapa responden mereka belum paham dengan cara menggunakan aplikasi fintech di kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya yaitu hasil dari resiko. Hampir sebagian besar tidak setuju dengan aplikasi fintech karena berisiko dan juga bisa merugikan dalam hal keamanan dalam bertransaksi.
Jadi kebanyakan responden mereka lebih memilih tidak menggunakan vintage. Hasil dari minat bertransaksi, di sini juga hampir setiap responden tidak setuju karena belum paham dengan produk vintage, jadi belum punya minat untuk menggunakan vintage. Karena banyak yang belum tahu kalau vintage itu digunakan untuk menggunakan transaksi. Jadi hasil dan kesimpulan dari observasi ini yang telah kami sebar, kami mendapatkan hasil bahwa hampir semua pedagang selaku pelaku UMKM belum menggunakan vintage dalam bisnis usahanya. Hanya 2 dari 5 pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS sebagai salah satu alat pembayaran di usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan vintage dalam konteks ekonomi, terutama pelaku UMKM, belum merata, dikarenakan banyak yang belum melek teknologi. Alasan lainnya karena dianggap lebih sulit dibandingkan dengan pembayaran secara cash. Berikut adalah beberapa dokumentasi wawancara kami di beberapa UMKM. Ini adalah hasil wawancara kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.